Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Berikut adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru yang saya lakukan untuk memenuhi indikator pengelolaan kinerja kepala sekolah di tahun 2025 periode Januari sampai dengan Desember. Langsung saja Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pujostio Aji. Setiap harinya saya berdinas di SD Negeri Melanju 1. Langsung saja Bapak Ibu, jadi tujuan presentasi ini saya lakukan di hadapan Bapak Ibu guru dan juga didampingi oleh Ibu pengawas, Ibu Lulu, pengawas SD di Kecamatan Kandangan. Tujuan presentasi saya ini yang pertama yaitu memahami jenis-jenis kompetensi guru. Yang kedua, nanti diharapkan Bapak Ibu guru mampu mengidentifikasi tantangan kompetensi di era digital ini yang semakin maju, semakin pesat perubahannya. Dan yang terakhir, mampu menyusun rencana pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Jadi diharapkan nanti kompetensi guru yang ada di sekolahan saya itu terus diasah, terus berjalan secara berkelanjutan gitu. Dalam hal ini saya juga menginginkan umpan balik dari Bapak Ibu guru yang mengajar di adik saya. Nah, ini sebagai pertanyaan pemantik, saya melempar pertanyaan yang cukup mendasar ya, apa yang dimaksud dengan guru. Nah, dalam forum diskusi kemarin waktu saya menyampaikan presentasi itu Bapak Ibu guru menjawab berbagai macam jawaban terkait pengertian atau definisi dari guru. Namun kalau dikatakan definisi guru itu yang paling bijak, yang paling benar, tentu kita harus mengacu pada UU Guru dan Dosen, yaitu nomor 14 tahun 2005, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama Dikjar Bingratih Nileva, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, ini kompetensi guru sendiri. Kemarin saya pantik kembali. Ada pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran. Ini wajib dimiliki oleh Bapak Ibu guru dalam mendidik putra putri di SD kami. Juga ada profesional, penguasaan materi pembelajaran. Jadi bagaimana guru itu mampu menyelesaikan berbagai macam soal-soal yang ada di kelasnya, seperti itu. Juga sosial, ini tak kalah penting, yaitu berkomunikasi dengan peserta didik dan komunitas pendidikan. Jadi di kombel, baik daring, baik itu kombel di tingkat sekolahan maupun di KKG, seperti itu. Terus juga kepribadian, ini juga penting. Kepribadian ini memiliki kepribadian yang stabil, guru yang dewasa, yang arif, dan juga yang berwibawa gitu. Ada 4 ya, Pak Ibu. Nah, kompetensi guru di abad 21 secara garis besar seperti ini, Bapak Ibu: critical thinking atau berpikir kritis, problem solving atau pemecahan masalah, creativity atau kreativitas, dan innovation atau inovasi. Juga ada literasi digital dan teknologi. Jadi Bapak Ibu guru itu harus melek secara teknologi, tidak boleh gagap teknologi. Juga ada komunikasi, dan juga collaboration atau kolaborasi. Ini juga sangat penting sekali karena kita tidak bisa berjuang sendiri untuk memajukan pendidikan di Indonesia atau ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Harus ada kolaborasi kerjasama. Dan juga yang tidak kalah penting adanya adaptasi terhadap perubahan, karena yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Pasti dinamis sekali. Semakin maju zaman, perubahan itu semakin cepat. Nah, berikutnya Bapak Ibu untuk strategi pengembangan kompetensi, ini ada secara mandiri. Ini saya jelaskan ke Bapak Ibu guru di forum kemarin, juga didampingi Ibu pengawas. Mandiri itu bisa dengan membaca buku. Jadi mengembangkan kompetensi guru itu tidak harus ribet-ribet, tidak harus berbayar. Jadi bisa membaca buku, mengikuti kursus online yang ada di ruang GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, kalau dulu namanya PMM, nggih. Terus juga kolaboratif
Kerjasama ini maksudnya dengan KKG nggih, kalau di SD, kalau di SMP, MGMP dan seterusnya. Juga paling penting juga komunitas belajar. Jadi biasanya info-info yang tercepat itu dari komunitas. Berbagi praktek ya, PTK, lesson study, refleksi pembelajaran. Jadi kalau kita membagikan ilmu kita kepada orang lain itu biasanya tidak gampang lupa. Dan nanti kalaupun lupa kita juga bisa meminta ilmu kita lagi. Jadi maksudnya mengcalling tapi lewat temannya, itu teman yang kita ajari. Terus sertifikasi saja kalau dulu PPG nggih, pendidikan profesi guru, ada prajabatan dalam jabatan, bisa Google Certified Trainer yang ada di Google, juga Microsoft Certified Educator punya Microsoft, itu salah satu cara pengembangan kompetensi guru melalui sertifikasi. Dan yang terakhir melalui diklat ya, pelatihan daring, webinar sekarang sudah sangat banyak di BKD itu setiap hari Jumat itu juga ada SN Cerdas itu. Diklat tatap muka ini juga masih sangat penting juga walaupun kita berteman dengan teknologi, dengan daring, tapi juga harus sekali dengan tatap muka. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini ada beberapa pendekatan ya, karena kita masih menggunakan kurikulum Merdeka. Multidisiplin, juga ada pembelajaran yang aktif dan kreatif, kolaboratif dan partisipasi, dan juga harus autentik, harus ada hitam di atas putihnya seperti itu. Nah, ini berikutnya ke teknik refleksi diri Bapak Ibu. Kemarin saya melempar atau memberikan feedback umpan balik melalui pertanyaan seperti ini. Apa kekuatan saya sebagai guru? Bapak Ibu guru sudah saya suruh untuk mengisi. Kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan? Bapak Ibu sudah mengisi. Bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman mengajar? Nah, untuk lengkapnya Bapak Ibu kita langsung saja ke video saat kami berdiskusi di forum didampingi oleh Bu Lulu selaku pengawas SD di Kecamatan Kandangan. Langsung saja, check it out. Yang ini saya nggak tahu ya, tapi kalau yang ini saya sudah tahu dari sejak enggak ya. Jadi saya bacakan Bapak Ibu beberapa saja nih, ini 2 saja. Ini saya acak ya saat ini. Ini dari rekan panjenengan. Ya. Kekuatan saya sebagai guru, saya bisa dekat dengan murid dan murid bisa merasa nyaman dengan saya, sehingga saya lebih mudah mengarahkan mereka. Luar biasa, itu tepuk tangan untuk rekan kita yang tadi yang bisa seperti itu. Terus yang kedua, kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah kompetensi profesional. Itu juga luar biasa gitu. Jadi 3 kompetensi yang lain sudah dirasa maksimal. Terus yang ketiga, saya menggunakan pengalaman mengajar saya sebagai refleksi. Apakah saya sudah menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan baik? Luar biasa, ini jawabannya bagus sekali. Pengalaman mengajar itu dijadikan refleksi untuk belajar menit berkaca untuk kedepannya seperti itu. Satu lagi Bapak Ibu, ini langsung ini yang sederhana ya. Ini belum diisi tadi yang nomor 1. Sudah saya tuliskan yang sudah tadi. Berikutnya Bapak Ibu, dari yang kedua ini, kekuatan saya bisa mendampingi, mengarahkan menjadi pamong dengan baik. Tepuk tangan ini. Terus kompetensi ya maksudnya, yang perlu ditingkatkan, belajar dan terus belajar gitu. Luar biasa ini juga. Jadi selalu belajar begitu, dimanapun berada. Terus yang ketiga, jadikan bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman mengajar belajar dari teman sejawat begitu. Berarti ini luar biasa ini juga. Jadi yang teman sejawatnya itu diambil hal-hal yang positif lalu diterapkan seperti itu. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Berikutnya, karena sesudah berpikir kita perlu belum. Kita ke
contoh rencana pengembangan diri dulu. Contoh rencana pengembangan diri nanti kita susun juga, nanti saya susun. Jadi ada aspek kompetensi, tadi ada 4 sebenarnya, pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial gitu. Cuma yang pedagogi ini misalnya kebutuhan membuat asesmen formatif, ya. Strategi pengembangannya melalui workshop asesmen gitu. Waktunya bulan Juni 2025 karena nanti di bulan Juni itu panjenengan kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu melaksanakan SAT, sumatif akhir tahun gitu. Terus yang profesional itu pemahaman literasi dan numerasi begitu misalkan. Atau tadi yang di angka 7 tadi profesionalnya yang perlu diingatkan. Ini bisa belajar mandiri dari PMM atau ruang GTK sekarang ya. Kan nanti di bulan Juli 2025. Dan di kemarin dari Kementerian Pendidikan Dasar itu juga dan Dikdasmen itu juga memberikan surat bahwa nanti ke depan setiap minggunya kita harus belajar di kelompoknya atau ada jam khusus untuk belajar, itu bisa masuk jam pelajaran, nanti bisa di gugus atau di sekolah seperti itu. Nah sekarang kita ice breaking dulu Bapak Ibu, monggo bisa jumeneng bersama-sama kita senam otak kanan gitu. Ini Pak Abdul Mukti nanti minggu depan juga ada, nanti ada selain 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu juga ada senam otak nanti anak-anak. Monggo kita bersenang-senang dulu gitu ya. Di depan saja. Ya, oke ada animasi dulu baru nanti di sudah sampai selesai Bapak Ibu. Karena nanti semakin lama gerakannya semakin sulit. Nanti saya mendengar doa panjenengan dalam hati. Buatan sinkron. Lanjutkan lagi. Nah, peran kepala sekolah sendiri Bapak Ibu dan juga rekan sejawat itu sangat diperlukan dalam refleksi pengembangan kompetensi guru. Jadi peran kepala sekolah sendiri yang pertama itu mendukung dengan monet dan supervisi, monitoring dan evaluasi juga dengan supervisi. Alhamdulillah dulu untuk SD Mantu 1 itu untuk supervisi pengelolaan kinerja ini sudah selesai 2 kelas nih hari ini. Kemarin kelas 6, sekarang kelas 5, besok kelas 4 dan seterusnya. Insya Allah dalam 2 minggu ini. Terus menjadi mitra refleksi. Jadi panjenengan sebenarnya juga harus sering ke ruangan saya begitu nggih. Kalau mau refleksi, tanya jawab itu insya Allah saya dengan senang hati menerima dan memberikan suntikan semangat seperti itu. Terus juga mendorong pembentukan komunitas belajar. Alhamdulillah untuk komunitas belajar kita juga sudah terdaftar di BPPMP ya, kemarin dengan nama SDN Maju 1 gitu, walaupun namanya sama dengan nama SD-nya gitu. Terus kesimpulannya Bapak Ibu, kompetensi guru itu harus terus dikembangkan secara adaptif. Jadi kalau ada penyesuaian misalkan deep learning itu panjenengan juga termasuk saya itu harus mengikuti, tidak boleh berhenti sampai apa nih deep learning kurikulum merdeka sih.
belum terlalu paham kalau ditambahi lagi Kumer di CCP Deep Learning gitu, pembelajaran yang mendalam begitu, ada mindfulness, meaningful dan joyful begitu. Terus juga pengembangan bisa dilakukan secara mandiri ya. Anjana membangun kompetensi diri itu bisa membaca dari PMM, pelatihan mandiri di ruang GTK kalau sekarang, atau dari media internet yang sahih seperti itu, yang benar-benar sudah teridentifikasi benar gitu. Terus juga yang ketiga ada rekan kerja, adalah tim dalam pengembangan kompetensi guru. Panjang juga tidak usah malu apabila ingin bertanya ke temannya, misalkan ini di pelajaran ini loh KPK FPB kok lo wali dari setahun pisan misalkan, kok KPK FPB dari faktorisasi prima ini yang diambil yang mananya, tidak usah malu ya, walaupun itu tadi profesionalnya masuk di kompetensi guru, tidak usah malu seperti itu. Terus juga refleksinya Bapak Ibu, ini kita mengisi lagi. Nanti panjenengan tolong tuliskan di yang warna kuning ini. Guru menyampaikan kendala yang mereka hadapi terkait praktik pembelajaran guru di dalam kelas. Gitu. Monggo diisi satu saja ya pertanyaannya. Tolong Bu Cahya untuk dari sini saja bisa geser-geser gitu. Jadi ini kendala yang panjenengan hadapi terkait praktik pembelajaran panjenengan di dalam kelasnya masing-masing. Khusus untuk guru bidang studi ada Bu Gita dan juga Bu Cahya, ini dia boleh di beberapa kelas yang kendalanya itu tinggi besar. Bacanya dia, karena bacanya dibacakan. Kalau tidak, Oke, Bapak Ibu mohon izin ini saya bacakan dua saja, tapi nanti tetap saya ketikkan di sini di next berikutnya ini nanti saya ketikkan sendiri. Yang pertama ini kendala yang dihadapi oleh teman kita, ini belum memahami karakter murid secara keseluruhan dari segala segi. Ini luar biasa, jujur sekali ya. Patut kita apresiasi dengan tepuk tangan. Memang walaupun kita itu setiap hari bertemu itu tidak semerta-merta itu kita tahu karakter keseluruhan dari anak. Itu tugas kita juga menggali terus-menerus karakter anak, membiasakan hal yang baik. Satu contoh lebih baik daripada 1000 kebiasaan. Jadi satu contoh lebih baik daripada 1000 kebiasaan. Terus yang kedua, perlu menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum dan teknologi. Nah ini juga luar biasa, tepuk tangan ini. Menulis seperti ini kalau tidak didasari kejujuran ini juga kurang ya. Kalau ini benar-benar real jawabannya, perlu penyesuaian dengan perkembangan kurikulum dan teknologi. Terus yang kedua Bapak Ibu dari teman kita lagi, bentar, ini tadi yang tulisannya dokter sudah saya bacakan tadi, saya ganti yang satunya lagi begitu. Kendala yang saya hadapi ketika saya kasih materi terlebih dahulu, sedangkan anak-anak inginnya langsung praktik keluar kelas. Nah itu juga memang ada seperti itu ya anak-anak itu. Jadi kita inginnya itu menjelaskan dulu baru praktik. Anak-anak inginnya, Pak ayo langsung, Bu ayo kita langsung di luar kelas saja, gambarnya di luar kelas saja, gambar pemandangan di sekitar kelas, adanya apa, misalkan batu atau apa gitu, atau kolam seperti itu. Ya tepuk tangan Bapak Ibu, ini luar biasa, saya sangat mengapresiasi kejujuran panjenengan dalam melakukan refleksi. Berikutnya ini ada tindak lanjut, nanti akan saya tuliskan juga nanti tindak lanjut dari masalah atau kendala-kendala yang panjenengan hadapi dalam praktik pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu Bapak Ibu dan juga Bu Lulu selaku pengawas SD Kecamatan Kandangan terkait refleksi pengembangan kompetensi guru yang saya sajikan untuk memenuhi pengelolaan kinerja saya di tahun 2025.
Dari saya, bila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya monggo dari Bu Luluk menyampaikan patah dua patah kata juga wejangan juga nasihat mungkin dari untuk saya maupun ke teman-teman seperti itu. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja nih, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ujo selaku Kepala SDN Lanjut 1, Bapak Ibu Guru SDN Lanjut 1 yang berbahagia. Alhamdulillah siang ini saya bisa hadir di sini untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan observasi praktik kinerja Pak Jo hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan Bapak Ibu yang bisa hadir di sini untuk melancarkan kegiatan siang hari ini. Jadi pagi sebenarnya saya hanya begini, kok Bapak Ibu serius sekali ya. Kemarin Pak, saya itu baru ada kegiatan sama kita senam otak. Kita itu tertawa-tawa, kok bisa gini, kok bisa gini. Saya dan Bapak Ibu guru bisa uang. Nah, sekali saya padahal kemarin ketika saya praktek dengan teman-teman itu keiso kok Bapak Ibu bisa setenang itu apa terlalu tegang. Ya, Bapak Ibu, jadi saya di sini bukan untuk mengawasi dengan dia, bukan. Jadi tugas saya di sini mendampingi Bapak Ibu selama di sini, mendampingi dalam hal apa, dalam perencanaan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah diwakili oleh Pak Ujo mengobservasi panjenengan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian sebenarnya saya juga harusnya bisa mendampingi kakak atau ibu bendahara di sini dalam menyusun akasnya ya. Jadi terkait dengan PPD-nya, seharusnya saya bisa mendampingi panjenengan. Kemudian saya juga mendampingi Bapak Ibu Pak Ujo juga untuk menyusun rencana kegiatan 1 tahun di sekolah ini atau RKT-nya berdasarkan